Iya. Dan kalau mau membunuh Jam'an, bunuh dulu Jody. Katakan ke Detektif D, katakan ke Jaya Islam, Iya. sampaikan ini ke Ustadz Tabrani, mereka itu salah sasaran. Artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Ya iyalah, itu logika keledai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, dalam konten kali ini saya akan mencoba untuk membawa kita mundur, kita flashback bersama-sama teman-teman. Karena saya merasa bahwa beberapa waktu ini kita agak jauh bergeser teman-teman, dan kemudian melupakan inti dari permasalahan yang selama ini kita bahas. Bahwa saya mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa jangan lupa bahwa di balik nama Yusuf Mansur juga ada nama Jody Brotosuseno, di mana mereka ini ya dua orang bersahabat yang saling berkolaborasi teman-teman. Dan ini saya akan bersama-sama kita menyimak video-video beberapa waktu lalu, wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Iqbal, wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Hiwantoni mengenai Hotel City, di mana kemudian itu menjadi polemik yang tidak berujung sampai sekarang teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa analogi yang disampaikan oleh Pak Iqbal mengenai bubur panas, di mana Pak Iqbal itu mengatakan untuk memakan bubur panas jangan langsung dari tengah karena itu panas, dan Yusuf Mansur hari ini itu panas. Kalau kita terus-menerus ke Yusuf Mansurnya itu tidak akan pernah selesai. Pak Iqbal mengatakan analoginya bahwa untuk memakan bubur panas itu dari pinggirnya, Jody Brotosuseno dari pinggir kemudian sampai ke tengah. Itu Yusuf Mansur. Itu yang analogi yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Saya teringat itu, kemudian saya berpikir bahwa memang ada tali temali di antara mereka ini yang tidak bisa dipisahkan teman-teman. Makanya harus dipreteli satu-satu hingga kemudian insya Allah masalah ini bisa selesai. Oke, kita langsung saja menuju konten, karena saya terus terang hari ini tidak akan terlalu banyak berkomentar. Kita akan fokus ke melihat isi pembahasan Pak Darso Arif, Pak Iqbal, Pak Hiwantoni. Karena setelah saya simak beberapa video tadi, memang ada banyak juga dari video-video ini yang terlewat untuk kita simak teman-teman. Terutama perkataan-perkataan Pak Iqbal itu ada beberapa hal yang saya sendiri memang terlewat untuk benar-benar menyimak itu secara detail teman-teman. Padahal apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal itu merupakan intisari dari permasalahan selama ini teman-teman. Ada banyak hal yang yang diungkapkan oleh Pak Iqbal itu terlewat begitu saja, padahal itu penting teman-teman. Oke. Kali ini saya mau sampaikan satu hal menyangkut Jody Warung Steak. Kita tahu sama-sama bahwa Jody Warung Steak ini menjadi salah satu dari tergugat yang digugat oleh investor patungan usaha di Pengadilan Negeri Tangerang, yang lawyernya atau penasihat hukum dari para investor itu adalah Pak Hiwantoni dan teman-teman. Hari ini di Pengadilan Negeri Tangerang, para tergugat Jam'an, Jody, dan ada lagi beberapa pihak sudah menyampaikan jawaban atas pokok-pokok atau materi-materi gugatan Pak Hiwantoni dan teman-teman. Yang cukup mengejutkan jawaban dari Jody Warung Steak ini, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu menau. Pertama, dia tidak tahu menau bahwa ada janji pembagian keuntungan 8% setiap tahun kepada para investor oleh Jam'an Nurkhatib Mansur. Jadi padahal dalam susunan pengurus PT Inex Arsindo yang mengelola Hotel City itu, Jody duduk sebagai komisaris utama. Di situ juga ada istrinya Jody sebagai komisaris. Sedangkan Jam'an dan istrinya duduk sebagai direktur. Jadi cukup aneh juga sebuah perusahaan di mana antara direktur dan komisarisnya tidak tahu soal program yang dicanangkan oleh sang direktur atau Jam'an. Yang berikut lagi, Jody Warung Steak ini juga meminta kepada para penggugat agar membuktikan apa yang mereka tuntut kepada Jody. Jadi mungkin
pada persidangan yang akan datang Pak Iwan Turi dan teman-teman akan membuktikan apa yang mereka tuntut kepada Jody Brotoseno dan Jam-an serta yang lainnya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Jody Warung Steak ini punya merek dagang bernama Warung Steak and Seek. Kemudian Jam-an bergabung di situ sebagai master franchise-nya. Mereka cukup punya banyak uang. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa dari bisnis itu saja Jam-an dan Jody itu mengumpulkan uang sampai triliunan rupiah. Dari situ bisa dilihat dari bagaimana setiap kali mereka membuka cabang-cabang warung steak itu selalu mereka membeli tanahnya. Kalau perusahaan atau pengusaha-pengusaha kuliner lainnya menyewa lahan untuk membangun tempat usaha mereka, kalau warung steak and seek itu Jam-an dan Jody itu membeli lokasinya dan selalu berada pada lokasi-lokasi nomor 1 di berbagai kota di Indonesia. Harganya itu pasti miliaran. Nah, kalau setiap cabang itu bisa atau membutuhkan uang sampai umpamanya 20 miliar untuk sebuah cabang, di mana di situ untuk membeli tanahnya, terus membangunnya dan mengoperasionalkan restoran itu, satu restoran warung steak and seek itu membutuhkan duit 20 miliar, maka tinggal Anda kalikan saja. Jika ada 150 cabang di seluruh kota-kota di Indonesia, maka berapa banyak uang yang dimiliki oleh Jam-an dan Jody? Triliun rupiah. Dan Jam-an sendiri sudah pernah mengatakan bahwa dari sisi bisnis kuliner dia, yakni warung steak and seek ini, sehari dia membayar pajak sebesar 200 juta. Bayangkan berapa uangnya Jam-an itu, triliunan. Jadi seharusnya para penggugat ini yang hanya punya pokok investasi 10 dan 12 juta, 10 juta atau 12 juta, kemudian 8% per tahun dari jumlah itu dikali selama 10 tahun, maka jumlah itu sesungguhnya sangat sedikit bagi Jam-an dan Jody. Tapi rupanya mereka lebih memilih berperkara dibanding mereka mau mengganti dan memberikan uang kepada para investor sebagaimana yang mereka janjikan di awal ketika mereka mengumpulkan uang investasi dari para investor itu, yang mungkin saja ada 10.000 bahkan lebih dari itu. Proses persidangan hari ini kita agendanya adalah duplik, yaitu tanggapan dari para tergugat. Yang mana tanggapan dari para tergugat itu terkait masalah yang dari awal itu masalah in persona, gugatan absoluber, dan juga masalah pokok perkara yang dia menyangkal bahwa tidak ada namanya pembagian hasil gitu. Intinya dia menolak gugatan kita gitu. Mas, yang menyangkal tidak ada pembagian hasil itu siapa? Yusuf Mansur, Jody Warung Steak atau siapa Mas yang menyangkal? Jody Warung Steak. Jody menyangkal bahwa tidak ada pembagian tidak adanya sangkut paut dengan dia gitu kan. Sedangkan dia adalah sebagai komisaris, harusnya dia mengetahui terkait hal tersebut. Itulah yang kami sayangkan. Maka akan kita buktikan bahwa dia memang di dalam PT tersebut adalah termasuk sebagai komisaris, yang mana kewenangan kewajiban komisaris sama kita ketahui gitu kan. Dan juga nanti akan kita buktikan berikut dengan saksi-saksi. Iya. Jody membantah bahwa dia terlibat dalam masalah ini ya Mas. Iya, intinya dia kalau dia itu tidak mengetahui. Oh, dia tidak seharusnya dia mengetahui kan. Berarti kan ada ketidaksinkronan di dalam PT tersebut. Gitu kan. Tidak ada koordinasi yang baik lah antara pihak dari direktur maupun dari komisaris. Gitu ya. Saya juga sudah beberapa kali dapat telepon dari pemberi kuasa, ya kan, ini bagaimana Pak, sampai di mana Pak, gitu. Bahkan kemarin udah musim anak-anak sekolah kan, belum sekolah, belum selesai juga Pak. Padahal mereka itu butuh dana, butuh uang tersebut kan, gitu.
karena pikiran mereka awal saat berinvestasi itu diperuntukkan untuk investasi, untuk hasil. Dan sedangkan yang dijanjikan tiap tahun setelah dana itu disetorkan itu akan mendapatkan 8%. Jadi pikiran dari klien kami ini ya akan membuahkan hasil. Bahkan setelah 10 tahun itu duit akan dikembalikan. Ini 2022, hampir 10 tahun ya. Nah, sampai saat ini aja hampir 10 tahun. Nah, sampai saat ini pun tidak ada penjelasan ya kan yang secara transparansi ya dalam hal pengelolaan dana tersebut yang sudah diinvestasikan. Jadi saya berpesan kembali lagi kepada saudara-saudara saya, saudara Haji Yusuf Mansur, saudara Jody Broto Suseno, saudara Jody Stick ya, itu ayolah cepat diselesaikan. Jadi saya ingatkan ittaqullah, jadi bertakwalah kepada Allah. Jadi saya kemana Jam'an itu ikut sama Jody, ikut. Udahlah yang backup dana awal-awal itu ya saya dengan Jody gitu. Cuman saya sudah ingin mencuci dosa saya dengan saya pisah jalan dengan mereka berdua, kira-kira begitu. Kemudian Pak, saya akhirnya penasaran dong. Saya tanya, misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jam'an, gak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada Jody juga di situ. Misalnya Tat meleset Tat, ini gimana dong gitu kan? Resikonya apa nih? Udahlah dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja Jam'an, tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya. Gitu loh. Itu yang di situ saya gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset gitu loh Pak. Berarti kan memang sudah ada niat dari semenjak dia memaparkan ide-ide gagasan bisnisnya itu kepada saya, itu dia juga udah sebenarnya tahu ini bakal meleset gitu loh. Karena saya tanya, Pak kalau meleset gimana nih hitung-hitungannya gitu. Si Jody mah di mana? Jadi cuman ginilah dia mah, inilah utul. Dia itik lah, dia pokoknya itik yang selalu mengikuti induknya itu Yusuf Mansur ini. Kalau saya itu masih ada vokalnya gitu loh Pak. Saya kalau memang itu sekiranya memang nggak bener ya saya bilang sebentar Tat gitu loh. Saya berani untuk menyela Ustadz Yusuf Mansur ini, si AKA Jam'an tadi. Nah saya bilang, kalau maksud gimana? Udahlah, tenang, aku punya ilmu, tinggal minta maaf aja beres. Minta maaf beres, Yusuf Mansur gitu lah. Gaya gimana lah ya, saya agak lupa, karena itu kan saya dosa kan nanti kalau bikin-bikin. Tapi begitulah waktu itu, inget banget saya, gayanya tuh Yusuf Mansur, tinggal minta maaf beres bos, kira-kira gitulah. Dah semenjak itu saya nggak bener nih si Ustadz satu ini, nggak bener nih. Oke. Nggak bener ini. Dari awal emang udah niat gitu loh. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, dia mengelak sana, mengelak sini, mengelak sana, mengelak sini, itu memang sudah diniatkan dari Sudah sejak 10 tahun yang lalu. Dia tahu pokoknya kalau nanti ini meleset dia tinggal minta maaf gitu loh. Tetapi sepertinya dia juga tidak mengantisipasi yang namanya people power. Istilahnya itu people power ya. Ini gerakan kita ini loh. Ya. Termasuk Pak Darso juga gitu loh. Gak usah tipu-tipu, ini dulu ngefans banget sama Yusuf Mansur gitu kan. Tapi inilah yang nggak diantisipasi sama si Jam'an ini. Hati nurani Pak, itu nggak dia antisipasi. Oke, dari segi strategi bisnis diantisipasi. Gimana exit strategi diantisipasi. Tapi gejolak hati para fansnya ini loh Pak. Ini yang dia betul-betul nggak antisipasi. Jody Broto Suseno. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. Dia masih tetap menjadi korunnya. Tetap. Jam'an dan Mas Iqbal sudah mufarokoh dari mereka. Mufarokoh, kata-kata yang sangat tepat sekali. Ya. Saya out. Oke. Apa yang dilakukan saya tetap kaya kok kalau keluar dari ini. Kalau Jody enggak masalahnya, dia nggak bisa. Oke, kita ngebahas Jody nih ya. Iya. Oke. Mas Iqbal, apa yang mutualisme, simbiosis mutualisme apa? Jam'an dengan Jody. Gini Pak ya, Jody itu sesungguhnya adalah seorang pribadi yang sangat baik hati, kalem, terukur. Saya harus akui dia itu baik, tapi saking baiknya kadang-kadang jadi bodoh. Kalau udah bodoh akhirnya mudah dimasuki dogma dan doktrin dari si Jam'an ini. Tapi baik, saya akuin baik banget Mas Jody ini. Saya manggilnya Mas karena dia lebih senior dari saya. Lebih senior dari usahanya, tapi kalau dari isi rekeningnya saya lebih senior.
Mohon maaf nih, makanya saya berani ngomong apa aja yang saya mau. Jody ini orang baik yang mana masuk sebuah toiletnya pesing, kemudian duduk, dia nggak ngerokok, Cuman ini analogi ya. Jody itu masuk sebuah toilet, dia mau melakukan BAB, toiletnya itu pesing, kemudian dia menyulut rokok. Lama-lama ya, bau pesing itu tadi kalah dengan bau rokoknya itu. Akhirnya dia juga menikmati tuh berlama-lama di WC yang pesing tadi itu. Kalau saya nggak, ini pesing nih, saya cabut gitu loh. Nah Jody nggak, Jody itu bisa akhirnya terpaksa nggak terpaksa dia bertahan di sini karena ya dia bisa get along tuh beradaptasi dengan pesingnya WC ini, pesingnya si zaman ini, gitu. Jadi ya parah juga sih jadi. Oke. Karena ada tali temali persoalan duit, tali temalinya luar biasa. Tali temalinya seperti apa? Gini, Pak Darso kan seorang wartawan ya, bukan Ya. bisnismen ya. Iya. Bukan seorang entrepreneur ya. Gini Pak, di dunia usaha itu gini deh, misalnya Pak Darso sama saya ini berantem gitu ya. Tapi karena kita punya iup sama-sama gitu, misalnya di Kalimantan gitu, batubara ya, selama tujuan kita sama adalah uang ya kita bisa bersatu sebenarnya Pak. Walaupun saya nggak pernah nunggu rente gitu loh misalnya ya. Ya lebaran paling cuman lamis lah, cuman lip service lah. Selamat Idul Fitri Pak Darso gitu saya kirim apa, tapi sebenarnya saya benci sama ente misalnya, tapi kan sama-sama cari duit bareng gitu loh. Nah kalau Jody ini enggak, dia memang bersahabat. Kalau saya itu yang tadi itu saya sebenarnya benci sudah sekarang ini, saya udah di tingkat benci Pak. Gimana ya, udah lagi lah, kasihan loh itu yang BJB apa tuh, yang baju baru itu JBN, terus yang City Hotel. Iya. Waduh, nggak bisa saya makanya harus segera ketemu Darso, saya beberkan. Udahlah, gila, mau sampai kapan sih? Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tahu Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok. Kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur, justru dia akan akhirnya nanti merana. Udah, Jody Bratosuseno dan istri pastinya bertanyalah pada hatimu sendiri. Di sepertiga malam, bertanyalah pada hatimu kebenaran ini. Apakah kamu akan selalu menutupi ini dan terus ikut yang pesing yang berajam ini tadi, atau kamu berani seperti saya keluar dari organisasi ini? Saya sebut organisasi Pak. Jody, saya masih sayang kamu kakak aku, kamu abang aku Jody. Jadi kamu tetap kaya. Aku tetap kaya kok walaupun aku udah nggak sama organisasi ini. Udah Jody, udah kamu gentleman aja bilang sama si Jamaan. Bla 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 bla. Memang kamu pasti akan kena pidana juga, pasti kena pidana. Jody ini usahanya banyak, itu memang bukan dari Yusuf Mansur Pak awalnya Pak. Memang udah terlahir dari keluarga kaya. Sekarang makin kaya lagi, tapi kayaknya dari nipu itu. Gitu loh. Kayaknya itu dari kalau ngomong nipu tuh sepertinya kayak orang kampung ya, tapi ini mereka tuh white collar criminal. Kira-kira gitu. Iya. Darso, kalau mau membunuh Jamaan, bunuh dulu Jody. Katakan ke detektif D, katakan ke Cahaya Islam, Iya. sampaikan ini ke Ustadz Tabrani, mereka itu salah sasaran. Betul. Sasaran utamanya memang gini, strategi memakan bubur panas. Iya. Kalau kita makan bubur panas langsung dari tengah, nggak akan berhasil. Kitanya malah yang kemudian mencelat nanti. Dari pinggir-pinggir dulu bos, pinggir, kan agak dingin tuh kalau bubur itu dari pinggir. Kemudian nanti ke tengah, jebret kena nih nanti si Jamaan ini. Gitu deh, ini saya membocorkan strategi untuk memenjarakan si Jamaan. Untuk mengalahkan lah, kalau penjara itu kan pengadilan ya. Tapi minimal untuk memojokkan seorang Jamaan, caranya jangan dihajar terus Jamaannya. Kalian yang akan terpental karena dia memang sangat panas Pak. Hajar dulu nih pinggir ini. Jody potong kakinya, Jamaan kena kepalanya. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jamaan dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong.
Itu premiumnya warung steak. Warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya obong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih. Ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana? Hari ini orang yang paling banyak uang ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh, Pak. Bank Perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Tapi ya tadi itu dengan duitnya itu juga yang disikat kan. Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung steak di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung steak di mana-mana. Iya. Itu namanya sama fitnah Jody. Dia saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung steak itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh Pak. Katanya memang bukan katanya. Konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh. Beli cash. Ya tahu. Tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh Pak. Iya. Di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu. Kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu. Kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari Jody. Karena ilmu dari saya, yang akan saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaan ini Jody atau si Jam'an ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi No. Apa coba? Tebak dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, Bos. Dari mana? Dari mana Mas Iqbal? coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu iya lah, jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000. Ya. Dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga kan dia dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Jadi bisnisnya Jody itu dari saya ilmunya itu. Menguasai properti. Nggak ketebak kan? Iya. Nggak kepikiran kan? Propertinya itu yang dahsyat, itu mang cerdas. Siapa gurunya? Saya gurunya. Jadi gini deh, warung steak jualan stick-stickan palsu gitu. Anak-anak muda kan yang makan kan, jus gitu-gitu. Ya kaya sih, tapi nggak akan jadi miliarder. Lo mau punya 100 otak nggak miliarder? Yang bikin kaya karena kamu punya lindung nilai berupa aset-aset tanah itu yang dimiliki pribadi. Luar biasa loh Pak. Luar biasa, itu gila, emang jago. Dan itu salah saya. Karena telah mengajarkan kepada Ya, Jody. iya, saya ngajarin kok gimana. Jadi warung steak and steak ini hanya sebuah kamuflase. Enggak juga, bukan kamuflase Oke. Pak Darso. Jadi sebuah Tetap strategi. cuan juga. Sebuah strategi untuk menguasai properti. Iyalah, hebat nggak? Betul. Gini deh, warung steak itu mau tutup aja, itu tetap untung gitu loh. Orang ngerti nggak sih? Udah masuk lagi nya. Masuk. Gini, 5 warung steak bangkrut. Dia nggak bangkrut, itu kan judul di koran aja bangkrut. Kan tanahnya milik dia, dia tinggal jual atau enggak dia bikin hotel budget. Coba telusuri itu, jangan-jangan sebagian dari tanah-tanah warung steak udah jadi hotel budget lagi sekarang. Coba Bisa telusuri. jadi. Oke. Ente telusuri, itu tugasnya ente detektif kan? Siap. Detektif bukan Siap, wartawan kan? siap.